When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah dengan sikap penyembahan. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jangan menghajar aku dalam kepanasan amarahmu adalah ungkapan hati seseorang yang sedang menerima disiplin ilahi. Salah satu disiplin ilahi itu adalah dengan memberikan berbagai macam penyakit sehingga dia sangat menderita. Siapakah dia yang memberikan disiplin ilahi itu? Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah semesta alam. Tidak dibiarkannya miliknya menikmati dosa-dosa. Sebaliknya, Allah menginginkan supaya mereka semua kembali dan bertobat. Kasih sayang dan keadilan Allah sama-sama sempurnanya. Mari sidang jemaat sekalian, marilah kita mengagungkan nama Allah kita, Allah semesta alam, Raja di atas segala raja, dengan menaikkan pujian hormat bagi Allah.
Dengarkanlah Allah memanggil kita dari Mazmur nomor 150. Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan celacap yang berdenting. Pujilah Dia dengan celacap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan yang berkata demikian. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh. Di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, ternyata kesalahanku, dan ku bawa dosa-dosaku di depan mata Yesus. Mari saudara-saudara, kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah yang menyelidiki hati dan pikiran kami sampai sedalam-dalamnya. Sebab Engkaulah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa. Kami tak dapat menyembunyikan sedikit pun, bahkan satu nokta pun di hadapan-Mu. Sebab itulah tidak ada alasan bagi kami untuk berpura-pura dalam keadaan baik-baik saja. Padahal hati kami hambar dan kehidupan kami gersang, oleh sebab kami telah menjauh daripada-Mu dengan cara hidup kami. Kami berseru memohon belas kasihan Kristus. Mohon pengampunan-Mu ya Allah. Ubahlah kami menurut kasih setia-Mu yang besar, dan tolonglah kami setiap waktu, agar kami disegarkan kembali untuk mempercayai-Mu dengan sepenuh hati kami, dan membuktikan percaya kami dengan menaati firman-Mu, yang sama artinya dengan menghormati diri-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, supaya belas kasihan-Mu membuat hidup kami berguna bagi kerajaan-Mu di bumi, dan segala hal yang telah Engkau berikan dengan cuma-cuma tidak kami sia-siakan dengan sengaja. Bangkitkan hasrat untuk bersekutu dengan Kristus Tuhan kami,
juga dengan sesama kami, ya Allah. Sebagaimana Engkau telah mengajarkan bahwa Kristus Tuhan kami adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu yang kudus, kami mengaku salah dan dosa kami. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas, sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya yang berkata demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Yesaya 1, ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-20. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, biarlah kita juga diperdamaikan satu dengan yang lainnya dan saling mengampuni, serta turut mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur nomor 6, ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab jiwaku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau ya Tuhan, berapa lama lagi? Kiranya Tuhan menolong kita agar dapat mewujudkan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari serta memuliakan Allah. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, masih ingatkah kita akan firman yang berkata demikian? Inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Ya saudaraku yang terkasih, kepada orang yang karib dengan Allah, Allah justru menyatakan kekudusannya. Allah tidak membiarkan orang itu hidup dalam kecemaran, apalagi dosa yang sudah terang benderang dibenci oleh Allah. Marilah kita mempercayakan diri kepada Allah dan hidup bersatu dengannya. Mari kita menaikkan pujian Agnus Dei. Haleluya. Haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji,
layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Mari kita berdiri bersama-sama dengan umat Allah di sepanjang abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Hardy Leslie dengan kita menyanyikan pujian Penuhi Sekarang Tuhan. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai
protokol kesehatan. Di balik semua persoalan yang kita hadapi termasuk pandemi ini, mari kita jadikan cerminan diri seperti apa sesungguhnya diri kita di hadapan Allah. Apakah ada kasih Allah yang hidup di dalamnya? Atau justru lewat COVID ini makin terang egoisme dan individualisme kita? Semoga saja kasih kita tidak menjadi dingin. Mari sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita mau mohon pertolongan Allah Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Oleh karena Engkaulah Sang Pemilik firman, dan Engkau telah mewahyukan dan menginspirasikan firman-Mu itu, supaya kami lebih dalam mengenal tentang diri-Mu ya Allah, sesuai dengan yang telah Engkau bukakan bagi kami, sehingga cukup untuk keselamatan kami dan hidup kami. Maka pada hari ini kami naikkan permohonan agar kiranya Engkau berkenan memberikan firman-Mu kepada kami gereja-Mu dengan pengertian yang benar dan tanggapan hati yang seharusnya. Hidupkanlah kami oleh firman-Mu, sebab Engkau bersabda bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Berikan kami iman untuk mempercayai dan mengakui otoritas firman-Mu. Berkatilah kami sekalian dengan berkat surgawi yang telah Engkau sediakan. Pegang erat tangan dan hati kami untuk dapat melalui segala pencobaan dan jauhkan dari kami hati yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sabda Allah dalam Mazmur 6 berkata demikian. Doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidam karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Berbahagialah saudara-saudara yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan setia, sebab Roh Kudus akan menambahkan pengenalan akan Allah kepada saudara-saudara sekalian. Apakah saudara pernah mendengar kata ini? Manikaisme. Manikaisme. Manikaisme itu bidat, saudara. Hati-hati. Manikaisme itu artinya begini, dunia ini adalah medan pertempuran antara yang baik dan yang jahat. Tokoh yang baik itu Tuhan, tokoh yang jahat itu iblis. Jadi pertempurannya tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti. Pertempuran yang terus menerus, Tuhan sebagai yang baik dan iblis sebagai yang jahat. Saudara, pandangan Manikaisme itu mengatakan begini, kalau yang baik-baik pasti dari Tuhan. Kalau yang buruk-buruk, penyakit, kesusahan, penderitaan, pasti dari iblis. Itu pandangan Manikaisme. Kalau Tuhan tidak pernah mendatangkan penyakit, kalau Tuhan tidak pernah membuat hidup kita susah, saudara, pandangan Manikaisme itu sesat. Pandangan Manikaisme termasuk bidat. Di mana sesatnya? Di mana bidatnya? Saya mengajak saudara untuk langsung menemukan jawabannya pada solus Kristus. Berpusat pada Kristus. Yesaya 53 ayat 4 mengatakan, tetapi sesungguhnya
penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulang, dipukul dan ditindas Allah. Ini Alkitab mengatakan, saudara, nubuatan tentang Yesus, Yesus yang disalib. Siapa yang memukul? Siapa yang menindas? Jawabannya adalah Allah. Jadi pandangan Manikaism tidak benar. Pandangan Manikaism tidak seluruhnya benar. Buktinya apa yang terjadi pada diri Tuhan Yesus. Allah Maha Baik itu benar. Allah Maha Kasih itu juga benar. Tetapi Allah berdaulat juga untuk memukul, untuk mendatangkan kesusahan juga. Dan kita harus tahu, kalau Allah yang mendatangkan kesusahan, Allah yang memukul, maka Allah bukan berarti berbuat semena-mena, bukan. Allah bukanlah Allah yang sakar PDW, bukan begitu, saudara. Yang saya mau katakan itu begini, pada saat kita belajar mengenal Allah dengan benar, maka kita juga menempatkan persoalan kita dengan benar pula dan menemukan jalan keluar yang benar. Namun pada saat kita mengenal Allah dengan cara yang salah, maka sebenarnya kita salah juga menempatkan persoalan hidup kita. Dan salah juga jalan keluarnya. Ini yang harus hati-hati. Tidak sepenuhnya bahwa semua yang buru-buru itu tidak berasal dari Tuhan. Tidak segitu. Pada zaman PL berkembang pemahaman begini, saudara. Kalau seorang yang sakit, pasti sakitnya itu akibat dosa. Kalau seseorang menderita, pasti penderitaan itu juga akibat dosa. Kalau seseorang mengalami kesusahan terus-menerus, itu juga akibat dosa. Kalau ada orang kaya yang bangkrut, maka bangkrutnya itu akibat dosa. Memang sih dosa dan kebodohan dapat menyebabkan kesakitan, penderitaan, persoalan hidup, kesusahan, itu memang benar. Tapi itu baru sebagian, artinya masih separuh dan belum lengkap. Sebab ada kesakitan, ada penderitaan, ada persoalan hidup, ada kesusahan dan lain-lain, bukan karena dosa, bukan karena kebodohan, tetapi karena Allah berkuasa menimpakan kepadanya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tujuan yang Allah tetapkan bagi orang itu. Sampai di sini jelas ya, saudara. Allah berdaulat, Allah berkuasa menimpakan kesusahan, menimpakan penderitaan, menimpakan persoalan hidup, menimpakan kesakitan kepada seseorang, orang yang dikasihi, orang yang dicintai, supaya tujuan Allah terjadi pada orang itu. Nah, saudara, Mazmur 6 ini adalah salah satu mazmur yang memberitahukan dan mengajarkan kepada kita bahwa Allah berdaulat menimpakan kesakitan, menimpakan kesusahan kepada orang yang dicintainya. Sebab Allah punya rencana atas orang itu. Sampai-sampai saking menderitanya, saudara, dalam Mazmur itu ditulis begini, sebab aku merana, tulang-tulangku gemetar. Ini menunjukkan saking soroe sakitnya, saking lama tidak sembuh-sembuh. Bahkan ditulis jiwaku pun sangat terkejut. Saudara-saudara, kata-kata itu melukiskan betapa hebatnya kesusahan yang dialami oleh pemazmur. Bukan hanya badannya yang sakit, bukan hanya badannya yang teramat sakit, tapi juga hatinya, batinnya sangat sakit. Ada yang mengatakan pemazmur ini mengalami penyakit yang berat sekali dan dalam jangka waktu yang lama. Dan semuanya itu, saudara, bukan karena dosa. Semua itu bukan karena kebodohannya. Saudara, sedikit mengingat kisah yang lain untuk bandingkan saja, bahwa ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami aniaya, bukan karena dosanya, bukan karena kebodohannya. Contoh, saudara, Daniel. Kita tahu betapa salehnya Daniel. Toh dia dihukum dengan dimasukkan gua singa. Sekali lagi, bukan karena kebodohannya,
bukan karena dosanya. Daniel juga menderita bukan karena kebodohan dan dosanya. Lalu ada juga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Harus rela dibakar hidup-hidup juga bukan karena kebodohan, juga bukan karena dosanya. Contoh yang spektakuler, Ayub. Kurang apa salehnya Ayub? Ayub dicintai oleh Allah sebagai orang yang saleh. Toh Ayub harus menderita, bangkrut bukan karena dosa, bukan karena kesalahannya. Masih banyak contoh yang lain lagi yang dapat saudara baca di dalam Alkitab. Apalagi yang dialami Tuhan Yesus waktu di dunia, sampai dirinya harus naik di atas kayu salib, bukan karena dosa, bukan karena kebodohan, tetapi karena Allah menimpakan kepadanya. Dari sini kita tahu saudara, kita akan mengenal Allah secara utuh, bukan separuh-separuh. Allah itu berdaulat dalam segala sesuatu, tetapi maksudnya tetap suci. Tidak pernah tujuan Allah ternodai, tetap suci. Kembali kepada Mazmur pasal yang ke-6. Kesusahan, penderitaan, kesakitan yang dialami pemazmur ini disamakan dengan disiplin ilahi yang menjelaskan kepada kita hari ini bahwa orang-orang khusus yang dikasih oleh Allah bisa mengalami hal yang pahit, bisa mengalami kesusahan dalam hidupnya, bisa mengalami penderitaan bukan karena dosa, bukan karena kebodohan, bisa sebab Allah yang menimpakan kepadanya. Tapi yang jadi persoalan kan banyak orang yang tidak mengerti, banyak orang yang tidak paham maksud desain Allah ini. Karena itu pemazmur sendiri mengungkapkan dengan begini saudara, ini saking sakitnya saudara, saking susahnya, saking menderitanya. Kata-katanya begini, iya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Sebenarnya persoalan hidup yang kita alami, kalau kita mau jujur, selalu berputar-putar di area dosa atau area kebodohan. Itu kalau kita mau jujur, ada sebab pasti ada akibat. Ada juga sebabnya sudah lama, akibatnya baru muncul. Itu biasanya. Tetapi hari ini, ketika saudara dan saya beres di hadapan Allah dan mengalami seperti yang dialami oleh pemazmur di dalam Mazmur 6 ini, kesusahan saudara bukan karena dosa atau kebodohan, penderitaan saudara bukan karena dosa atau kebodohan, penyakit saudara bukan karena dosa atau kebodohan, persoalan hidup saudara yang pahit bukan karena dosa atau kebodohan, maka saudara harus menaruh iman saudara untuk mempercayai jawaban Allah melalui Mazmur 6 ini. Sebab Allah telah menyediakan jalan keluarnya. Jalan keluar yang disediakan bagi orang yang dikasih Allah, yang sedang dalam disiplin Allah yang maha tinggi. Allah telah menyediakan jalan keluarnya. Karena itu jangan cari jalan sendiri. Kalau kita mau pakai jalan keluar yang disediakan Allah, maka kita menemukan sukacita. Tapi kalau kita mau cari-cari jalan sendiri, saudara dan saya pasti akan tersesat. Orang yang dikasih bisa mengalami berbagai masalah dalam hidupnya, tapi Allah sudah sediakan jalan keluarnya. Pilihlah jalan Allah, pakailah jalan Allah, jangan cari jalan yang lain. Pada saat tubuh kita sakit, bahkan sakit sekali oleh penyakit yang berat, ditambah lagi jiwa yang terkejut. Jiwa yang terkejut itu artinya begini saudara, aku bingung dan susah, pikiranku dipenuhi ketakutan dan kemurungan. Itu jiwa yang terkejut. Kalau saudara dan saya sedang dalam keadaan seperti itu, kepada Allah yang berdaulat kita mau mohon apa? Coba saudara jawab dalam diri saudara. Mau ngomong apa? Mohon apa kepada Allah yang berdaulat? Jawaban yang umum itu yang minta sembuh. Apakah salah kalau minta sembuh? Enggak salah. Jawabannya enggak salah. Tapi kita harus tahu minta sembuh itu permintaan yang umum. Kalau yang namanya umum,
ya siapa saja bisa minta demikian. Bukan hanya yang percaya kepada Allah, tetapi yang tidak percaya pun bisa minta sembuh. Kan sembuh itu umum, anugerah umum. Tapi tetap dikasih. Lah wong Allah itu loh maha baik, pasti dikasih. Kebaikan Allah tidak bergantung pada manusia. Seperti halnya hujan, panas, matahari itu kan umum. Yang Allah kasih hujan, panas, matahari kan bukan hanya orang Kristen saja. Semua makhluk hidup diberikan. Coba saja kita perhatikan secara sederhana. Misalnya kita butuh hujan, rumahnya orang Kristen dikasih hujan. Lalu apa tetangga kita yang bukan Kristen tidak diberi hujan? Kan tidak begitu. Hujan itu anugerah umum, panas itu anugerah umum, matahari juga anugerah umum, termasuk sembuh. Sembuh itu anugerah umum. Siapa saja yang minta sembuh, kalau Tuhan mau kasih, ya dikasih. Tidak memandang agamanya, tidak memandang siapa kamu, tidak. Kebaikan Allah tidak bergantung manusia. Karena itu yang umum ya tetap dikasih. Termasuk contohnya lagi saudara, orang yang terpapar corona. Kan corona tidak pernah tanya agamamu apa, kan tidak begitu. Corona itu umum, nyerang siapa saja. Jadi kalau sembuh itu namanya dapat anugerah umum. Sekarang balik lagi kita kepada ajaran Mazmur 6. Bila saudara mengalami kesakitan, penderitaan, kesusahan, dan penyakit yang lama sekali dan tidak kunjung sembuh, bukan karena dosa, bukan karena kebodohan, seharusnya kita mohon apa? Seharusnya kita berdoa apa kepada Allah? Saudara-saudara, mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Saya dari tempat ini, saudara di rumah, tetapi tetap saya ajak untuk membaca bersama-sama. Ini adalah jawaban Allah melalui kitab Mazmur. Demikian sabdanya. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Karena jika aku mati, aku tidak dapat memuliakan engkau dengan memuji engkau di hadapan teman-temanku. Tahukah saudara artinya? Artinya Allah memberikan jalan keluar, yaitu mintalah hidup. Bukan cuma sekedar sembuh, mintalah hidup kepadanya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dapat memuliakan Allah. Jadi jangan cuma minta hidup saja saudara. Kalau cuma minta hidup saja itu namanya egois. Kita harus tahu saya minta hidup supaya saya dapat memuliakan Allah. Saudara minta hidup supaya saudara dapat memuliakan Allah. Dari permintaan ini kita tahu bahwa Allah sedang mengajar kita dengan kesusahan. Allah sedang mengajar kita dengan penyakit. Allah sedang mengajar kita dengan penderitaan yang hebat, supaya saudara dan saya dapat memuliakan Allah selama-lamanya. Memuliakan Allah itu sama dengan menyenangkan Allah. Tentunya kita mikir begini ya saudara, aduh kok berat ya, untuk memuliakan Allah saja harus lewat kesusahan, harus lewat penyakit, harus lewat penderitaan, harus lewat persoalan. Apa tidak ada jalan lain selain itu semua? Jawabannya ya pasti ada. Lawang Allah berdaulat kok saudara. Tetapi coba kita mau jujur lah. Kalau manusia itu terlalu senang, hidupnya mulus-mulus seperti jalan tol, pasti cenderung melupakan Allah. Manusia itu justru ingat Allahnya kalau sedang dalam ujian, sedang dalam persoalan, sedang ditimpakan sesuatu oleh Allah kepadanya. Saudara mau bukti? Coba cek dalam hidup saudara. Apakah kalau saudara dalam keadaan baik-baik saja, normal-normal saja, semuanya sukses dan berhasil, saudara masih bersemangat untuk memuliakan Allah? Saudara masih berpikir untuk menyenangkan Allah? Sebagian iya, tetapi lebih banyak yang lupa. Saudara, tujuan Allah menimpakan persoalan hidup yang memahitkan hidup saudara, bahkan bertubi-tubi. Sebenarnya Allah sedang mengajari saudara secara pribadi untuk memuliakan Dia. Karena itu mintalah hidup
supaya kita dapat memuliakan Dia waktu hidup. Sebab kalau sudah mati, tidak ada orang mati yang memuliakan Allah. Coba kita baca dan terima jalan ini sebagai jalan kita. Karena jika aku mati, aku tidak dapat memuliakan engkau dan memuji engkau di hadapan teman-temanku. Pada saat tubuh kita sakit, bahkan sakit sekali oleh penyakit yang berat, ditambah lagi dengan jiwa yang terkejut, membuat kita bingung, susah, pikiran dipenuhi ketakutan dan kemurungan. Jalan keluar apa yang Allah sediakan? Jalan keluarnya adalah Allah ada. Allah hadir, Allah hidup. Jalan keluarnya yaitu Allah sendiri. Maka dicatat begini saudara, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Sederhananya itu begini saudara, kamu susah, kamu menderita, kamu penyakitan gak sembuh-sembuh, tapi punya Allah, punya Tuhan. Kalau punya Tuhan berarti punya kekuatan untuk memohon, untuk berdoa. Memohon itu kan anugerah saudara, minta apa yang Tuhan sediakan. Nah ini kekuatannya. Jadi begini, seperti Daud, kalau persoalannya itu besar seperti melawan Goliat, itu biasa, masih bisa dilawan. Karena apa? Goliat itu real, Goliat itu nyata. Kalau persoalannya itu menghadapi beruang atau singa karena dia gembala, masih bisa dilawan, masih bisa dihadapi. Karena beruang atau singa itu real, nyata. Lah ini masalahnya kan diejek, dihakimi bahwa Allahnya lemah, Allahnya tidak berdaya, Allahnya kalah. Yang dipersoalkan itu adalah Allahnya. Dipandang tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Lah dirimu susah, dirimu menderita, penyakit aja gak sembuh-sembuh. Jadi yang diolok-olok Allah. Apa yang menimpa kita, yang diolok-olok itu Allah. Jika tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah, maka olok-olok semacam ini saudara dapat membuat kita bimbang, dapat membuat orang meragukan Allah, bahkan tidak jarang membuat orang murtad. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Di situ istilahnya permohonan saudara, seperti seseorang yang menadahkan tangan berharap belas kasihan dan anugerah. Anugerah dari Sang Maha Kuasa, tidak ada pemaksaan, tidak mengharuskan Allah untuk melakukan apa yang kita minta. Sebab Allah pegang kendali, Allah yang Maha Kuasa. Bisa jadi membutuhkan waktu yang lama. Sekalipun lama, justru Allah mengatakan pasti didengar doanya. Apa artinya? Artinya Allah pasti menolong, itu pasti. Dan mengapa kadang Allah lama menurut kita baru menolong? Sekali lagi saudara, kita berpikir Allah ini kok lama ya tidak segera nolong. Itu menurut kita. Jawabannya adalah bukan hanya karena kita mau ditolong, tapi Tuhan juga mau mempermalukan orang yang tidak percaya kepadanya. Ditulis begini saudara, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Dengan seketika semua musuhku akan dipermalukan, dipenuhi ketakutan dan aib. Allah akan membuat mereka mundur dengan kepala tertunduk. Sekalinya Allah turun menolong, sekaligus diselesaikan ya persoalan kita, ya diri kita, termasuk orang yang mengolok-olok Tuhan itu pun dipermalukan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat saja kata permohonan dalam ayat ini. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Dari situ terkandung kesabaran untuk menunggu jawaban dan pertolongan Tuhan. Dan dari kata permohonan itu juga terkandung seberapa besar kepercayaan kita kepadanya. Di situ pula kita tahu siapa diri kita dan siapa Allah. Menaikkan permohonan itu, minta anugerah itu tidak memaksa. Tetapi yang harus kita tahu, sekalinya Allah bertindak, 2 bahkan lebih dari 2 persoalan akan selesai sekaligus. Jadi ketika Allah menimpakan
kesulitan, kesakitan, persoalan hidup bukan karena kebodohan, bukan karena dosa, ingatlah Allah sudah sediakan jalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak persoalan yang bisa jadi menimpa kita dan Tuhan izinkan itu terjadi. Apa tujuannya? Supaya saudara dan saya hidup dan memuliakan Dia. Supaya saya dan saudara mengenal Allah dengan baik sebagaimana Dia adanya dan membuat kita dapat menaikkan permohonan dan doa kepadanya. Orang yang dikasihi Allah dapat saja mengalami kesakitan, dapat mengalami penderitaan, dapat mengalami kesulitan, dapat mengalami sakit penyakit, kesusahan dalam jangka waktu yang lama. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan. Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian. Allah minta supaya kita belajar menantikan jawaban Allah dengan sabar, sebab Dia pasti mendengar. Tempuhlah jalan yang Tuhan sediakan. Jangan pernah cari jalan sendiri, karena kita akan tersesat. Bapa di sorga, kami mengaku ketidaksiapan kami pada saat mengalami kesusahan, kesulitan, bahkan kepahitan hidup. Kami berpikir bahwa dengan doa dapat memaksa Allah melakukan sesuatu. Namun hari ini kami disadarkan, kami diajar bahwa Engkaulah Allah yang berdaulat. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Firman-Mu meneguhkan kami untuk terus-menerus mempercayai Engkau dalam segala sesuatu. Berkatilah gereja-Mu dengan iman yang teguh dan didiklah kami dengan pengalaman hidup rohani yang membuat kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membawa persembahan kepada Allah. Dasar ajaran membawa persembahan itu dimulai dengan mempersembahkan seluruh hidup kita. Demikian sabda Allah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita naikkan pujian, ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat-Mu hari ini, baik di dalam kesehatan maupun pekerjaan kami. Saat ini kami membawa persembahan kami kepadamu, kiranya berkenan kepada Tuhan dan bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah kami yang sampai hari ini masih dikerjakan dengan cara online. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga untuk seluruh jemaat, kiranya bisa terus mengikuti dan memiliki semangat. Kami juga berdoa untuk pekerjaan tiap-tiap jemaat-Mu ya Tuhan. Di masa pandemi yang sulit ini, kiranya kami boleh terus mengucap syukur dan Tuhan mencukupkan kami. Bagi jemaat-Mu yang di dalam pergumulan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman kepada mereka,
sehingga mereka terus mampu bersandar kepadamu. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah bangsa kami ya Tuhan, yang di dalam segala usaha untuk menanggulangi COVID ini. Kiranya masyarakat dapat merespon dengan baik. Anak-anak muda bisa memiliki kesadaran diri untuk membantu, dan mereka mau untuk memenuhi protokol dan mau menjaga akan diri mereka masing-masing dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan Warta Jemaat 5 September 2021. Warta yang pertama adalah cuti hamba Tuhan. Lose Yohanes dan keluarga akan mengambil cuti keluar kota mulai tanggal 3 September sampai tanggal 13 September 2021. Untuk itu, segala pelayanan yang ditinggalkan akan kami koordinasikan bersama dengan hamba-hamba Tuhan dan majelis jemaat yang ada. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu dapat memperhatikan jadwal pelayanan sepekan melalui grup GKT Banyuwangi. Yang ketiga, diharapkan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memberikan subscribe pada channel GKT Banyuwangi supaya Bapak Ibu sekalian dapat mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan setiap kali ada pembinaan atau pelayanan dan renungan-renungan yang kami siapkan untuk Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu dapat membawa persembahan melalui 3 cara, yaitu dengan memasukkan persembahan Bapak Ibu sekalian di kotak persembahan yang sudah kami sediakan di gereja, atau Bapak Ibu dapat mentransfer persembahan melalui nomor rekening 18033339922, atau Bapak Ibu dapat menghubungi majelis untuk membawa persembahan. Yang berikutnya adalah kami juga mendorong Bapak Ibu untuk bersama-sama kita meningkatkan kepedulian kita kepada sesama tubuh Kristus di GKT Banyuwangi. Secara khusus anggota jemaat yang membutuhkan bantuan. Bapak Ibu dapat menyampaikan kepedulian Bapak Ibu melalui dukungan rohani maupun dukungan jasmani. Demikian warta kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan dengan kita menaikkan pujian doksologi. Setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Harti Leslie dan diakhiri dengan pujian amin. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa. Allah sumber berkat dan sumber kurnia, kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Amin. 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 Akhirnya saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
selesai, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.